Chapter 1171. Selain itu, Lilith ditaklukkan oleh kecakapan seksual Bloodsword ketika yang terakhir menyamar sebagai Ares dalam 2 tahun itu. Dia telah mengingat kembali masa-masa indah itu berulang-ulang dalam benaknya. Oleh karena itu, Lilith setuju untuk menjadi Nyonya Bloodsword. Ketika Julian melihat Bloodsword perlahan mendekatinya, dia panik. Jangan mendekat. Bu, kirim aku kembali sekarang." Dia sudah sering mendengar tentang perbuatan kejam Bloodsword, dan dia trauma dengan cerita-cerita itu. Lilith buru-buru menghibur, "Jangan bergerak, Julian. Tuan sedang mencoba merawat kakimu." "Apa?" Julian mengangkat kepalanya untuk melihat Bloodsword. Sudah merupakan keajaiban baginya untuk bertahan hidup setelah Zeke memutuskan tendon lengan dan kakinya. Dia tidak memiliki harapan untuk memulihkan fungsi anggota tubuhnya. Namun, Bloodsword sekarang mengatakan sebaliknya. Apakah ini nyata? Julian tidak keberatan menjalani hidup yang singkat jika itu berarti dia bisa memulihkan penggunaan lengan dan kakinya. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Bisakah aku benar-benar pulih dari ini?" Setelah memeriksa anggota badan Julian, Bloodsword mengangguk. "Ya, bukan masalah besar. Jika semuanya berjalan dengan baik, kamu akan pulih dalam waktu setengah tahun." Julian hampir tidak bisa mempercayai telinganya. "Kak, kenapa aku harus percaya pada kata-katamu?" Bloodsword menjawab, "Kamu harus tahu apa spesialisasi Bloodsword Syndicate. Sindikat Bloodsword menghususkan diri dalam racun." Bloodsword mengangguk. "Itu benar. Obat pada dasarnya adalah racun, bukan? Karena kita telah menguasai keterampilan racun, aku tidak melihat masalah dalam meracik obat penawar untukmu." Julian terisak setelah mendengarkan kata-katanya. Pernyataan Bloodsword terdengar logis. Dia buru-buru mengucapkan, "Tuan, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Jika saya dapat pulih dari ini, saya akan melakukan apapun yang Anda minta." Selama dia bisa mendapatkan kembali penggunaan anggota tubuhnya, dia akan menyerahkan dirinya kepada dermawan terlepas dari identitas yang terakhir sebagai musuh bebuyutan rahasia. Bloodsword kemudian menghela nafas, "Kau tahu, bahkan koki terbaik pun akan membutuhkan bahan yang tepat untuk memasak makanan yang lezat. Aku kekurangan satu bahan penting untuk obatmu. Tanpa itu, Hippocrates pun tidak bisa menyelamatkanmu." "Apa itu?" "Aku akan mendapatkannya untukmu berapapun harganya." Bloodsword menjawab, "Gentiana scabra." Julian kecewa. Gentiana scabra. Salah satu tanaman terlangka di Eurasia. Sangat langka sehingga kamu hampir tidak bisa menemukannya di pasar. Hanya Cygnus Room yang memiliki sedikit. Aku bahkan tidak bisa memasuki Cygnus kamar, belum lagi mendapatkan tanganku di atasnya." Bloodsword terkekeh, "Bukan hanya kamu. Bahkan ayahmu, Ares, tidak bisa mendapatkan Gentiana scabra. Tapi, jika kamu mau membantuku, aku akan mendapatkannya untukmu." Julian cepat menjawab, "Tolong katakan padaku apa itu. Saya akan memberikan yang terbaik. Kamu seharusnya tahu bahwa Zeke adalah Marsekal Agung sekarang. Temukan cara untuk memancingnya keluar dari Ateville. Sementara itu, aku akan berpura-pura menjadi Marsekal Agung dan mendapatkan Gentiana scabra dari ruang Cygnus." "Hah?" Julian menatap Bloodsword dengan tatapan ragu. "Kamu akan berpura-pura menjadi Marsekal Agung. Setiap orang yang memasuki ruang Cygnus harus melalui pemeriksaan menyeluruh, termasuk Marsekal besar. Apa kamu tidak takut ketahuan?" Bloodsword mencibir, "Biarkan aku bertanya padamu, aku berpura-pura menjadi ayahmu selama 2 tahun. Tapi pernahkah kamu menyadarinya? Apa artinya?" Julian menjadi semakin bingung. "Apa maksudmu dengan berpura-pura menjadi ayahku selama 2 tahun?" Lilith bergumam, "Julian, aku akan jujur padamu. Ares yang kamu lihat dalam 2 tahun terakhir sebenarnya adalah Bloodsword yang menyamar. Ares yang asli dikurung olehnya pada waktu itu dan baru kembali baru-baru ini." Julian melebarkan matanya tidak percaya. Bab 1172. Selama 2 tahun terakhir, dia tinggal bersama musuh yang telah memenjarakan ayahnya. Selain itu, dia telah memanggil pria itu ayahnya sepanjang waktu. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerima kenyataan yang kejam. Namun, segera, dia menemukan kelegaan. Siapa yang peduli jika dia musuh? Jadi bagaimana jika Bloodsword membunuh ayahku? Selama dia merawat kakiku, dia adalah dermawanku.
Julian menjawab, oke, saya akan melakukannya. Lilith dengan cemas bertanya, Julian, bisakah kamu benar-benar memancing Zeke keluar dari Ateville? Kamu harus sangat berhati-hati. Orang ini menakutkan. Jika dia tahu tentang rencana itu, dia mungkin akan membunuhmu di tempat. Julian meyakinkan ibunya, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Beberapa hari lagi festival panen akan diadakan. Pada hari itu, Lacey akan kembali ke Tisleton Manor dan itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk saya. Ares memanggil Zeke, Marsekal Agung, aku telah menginterogasi kapten penjaga keluargaku, Kilian Chene, dan aku berhasil mendapatkan beberapa informasi darinya. Tapi aku tidak yakin apakah itu akan berguna atau tidak. Zeke menjawab, bicaralah. Ares melanjutkan, Ares palsu, Bloodsword, disumpah bersaudara dengan Kilian. Dia ingin Kilian membantunya mencari Gentiana Scabra tanpa menarik perhatian siapapun. Zeke bertanya, Gentiana Scabra. Salah satu tanaman paling langka di Eurasia. Untuk apa dia membutuhkannya? Itulah yang membuatku bingung. Meskipun tanaman itu langka, Bloodsword tidak akan tertarik dengan tanaman seperti itu. Zeke mengangguk. Ya. Meskipun jarang, itu hanya berguna untuk penderita amyotropik lateral sklerosis. Hanya mereka yang menderita ALS yang akan tertarik. Tunggu dulu. ALS. Apakah itu berarti? Ares bertanya, Marsekal Agung, maksud Anda Bloodsword mungkin mengidap ALS? Zeke menjawab, sangat mungkin. Saya telah bertukar pukulan dengan Bloodsword di penjara dengan keamanan tinggi. Saat itu, saya merasakan bahwa kelincahan dan kekuatannya telah sangat menurun, dan gerakannya kaku. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa dia telah ALS. Namun, dia masih dalam tahap awal, jadi tidak terlalu jelas. Ares berseri-seri, Tuhan pasti tahu di mana kejahatan itu. Selama kita menjaga Gentiana Scabra darinya, dia akan mati karena ALS pada akhirnya. Itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Namun, Zeke menggelengkan kepalanya. Saya khawatir Anda mungkin terlalu optimis tentang hal itu. Jika dia menderita ALS, kecil kemungkinan dia bisa keluar dari tempat ini. Oleh karena itu, saya pikir dia masih di Ateville. Masalahnya, dia pandai menyamar. Jadi, dia mungkin menyamar sebagai staf ruang Cygnus untuk mencuri Gentiana Scabra dari sana. Ares bergumam, kamu harus memperkuat pertahananmu untuk saat ini. Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia musuh utama rahasia. Kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Zeke menjawab, saya tahu. Apakah Anda mencoba memberitahu saya bagaimana menangani sesuatu? Jangan lupa bahwa saya adalah komandan 3 pasukan, dan Anda adalah bawahan saya. Ketahuilah di mana Anda berdiri dan berpikir sebelum berbicara. Ares mencemooh, kemampuanku di atas kemampuanmu sekarang. Ketika aku kembali ke kondisi puncakku, aku akan menantangmu untuk gelar Great Marshal. Zeke menjawab, baiklah. Saya berharap dapat memberi Anda pelajaran. Saya harap Anda akan melakukannya sebaik yang Anda katakan sekarang ketika hari itu tiba. Benar. Ini akan segera menjadi Harvest Festival. Saya harap Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda dan membawa Lacey kembali ke Tisleton Manor untuk menjadi dilantik kembali ke dalam keluarga Tisleton. Malam Harvest Festival adalah malam di mana keluarga berkumpul dalam perayaan. Setiap rumah di Ateville bergembira saat tawa menggema di jalanan. Namun, tidak ada sedikit pun kebahagiaan di Lacey. Hari ini, dia akan merayakan malam dengan sekelompok anggota keluarga yang hampir tidak dia kenal. Dia diliputi oleh berbagai emosi yang tidak dapat dijelaskan. Awalnya, dia ingin Daniel dan Hannah menemaninya, tetapi mereka menolak. Bab 1172. Hannah berkata, Lacey, kamu sudah dewasa sekarang. Kami tidak mungkin ada untukmu di setiap kesempatan. Ada kalanya kamu harus menghadapi peristiwa itu sendiri. Terlebih lagi, kami telah menghabiskan semua dari malam Harvest Festival sebelumnya bersama. Sudah waktunya bagimu untuk pergi ke Tisleton Manor. Lagi pula, disitulah rumahmu yang sebenarnya. Lacey mengalah dengan mata memerah. Segera, Zeke dan Lacey mencapai Tisleton Manor. Itu adalah suasana yang hidup dan gembira di Tisleton Manor. Semua anggota sibuk menyiapkan makan malam keluarga. Zeke dapat melihat bahwa keceriaan mereka hanyalah sebuah akting.
Bahkan, mereka kesal. Mereka tahu bahwa karakter utama makan malam-malam ini adalah orang luar Lesi. Tidak ada yang suka bahwa orang luar akan lebih cemerlang dari mereka, terutama saat makan malam keluarga. Yang paling pendendam adalah Clyde Tisleton. Dalam keluarga Tisleton, Clyde selalu berada di belakang Julian, tanpa memandang usia atau status. Karena Julian lumpuh, Clyde secara teknis adalah calon kepala keluarga berikutnya. Namun, Lesi muncul di balik peristiwa. Sebagai putri tertua keluarga Tisleton, dia menjadi ancaman bagi rencana Clyde. Bahkan, dia mungkin akan mengambil posisinya sebagai kepala keluarga. Bagaimanapun, kemampuan individu adalah satu-satunya faktor untuk memilih kepala keluarga Tisleton, jenis kelamin tidak relevan. Oleh karena itu, Clyde telah memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menyerang Lesi sehingga dia tahu untuk tidak bersaing dengannya. Ketika Ares menyadari bahwa Zeke dan Lesi telah tiba, ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia buru-buru keluar untuk menyambut mereka. Tindakannya membuat Tisleton semakin marah. Ares tidak pernah menunjukkan antusiasme seperti itu kepada mereka. Lesi, apa yang membuatmu begitu lama? Aku sudah menunggu lama. Ayo, duduk. Makan malam dimulai sekarang. Keluarga Tisleton dan para tamu kemudian duduk. Zeke telah dibawa ke tempat duduknya di meja tempat Ares dan para tetua lainnya dari keluarga Tisleton duduk. Meskipun Ares tidak yakin bahwa Zeke layak menyandang gelar sebagai marsekal besar, dan dia tidak suka yang terakhir menjalin hubungan dengan putrinya, tetapi Zeke sekarang adalah wajah bangsa, jadi Ares tidak ingin mempermalukannya. Di muka umum. Adapun Lesi, dia duduk dengan generasi muda dari keluarga Tisleton. Terlepas dari cinta Ares untuknya, dia tidak bisa melawan aturan keluarga dan membiarkannya duduk di meja bersama para tetua. Lesi tidak mengenal siapapun dari keluarga Tisleton, jadi dia pendiam. Sepanjang waktu, dia menundukkan kepalanya dalam diam dan diam-diam memakan makanannya. Rekan-rekannya di keluarga Tisleton semuanya mengobrol dengan riang, dan mereka sengaja mengabaikannya dari percakapan mereka. Setelah Clyde minum 2 gelas anggur, ia merasa keberanian petikan dalam pembuluh darahnya, dan ia berjalan ke Lesi. Halo, aku Clyde Tisleton. Anda adalah kakak saya. Lesi, itu bagus untuk bertemu dengan Anda. Mari saya roti Anda. Sebelum Lesi sempat menjawab, Clyde telah menghabiskan anggurnya sekaligus. Kemudian, dia mengisinya lagi. Lesi, aturan keluarga menyatakan bahwa kamu harus minum denganku untuk gelas kedua. Lesi dengan cepat menjelaskan, maaf, Clyde. Aku tidak bisa minum. Mengapa tidak meminum segelas air saja? Ekspresi tidak senang merayapi wajah Clyde. Lesi, apa kau meremehkanku? Aku tahu membangun Linton Group dari nol adalah prestasi yang luar biasa. Tapi itu tidak berarti kau bisa meremehkan Tisleton. Clyde berusaha merusak reputasinya. Dia menyindir bahwa klaimnya karena tidak bisa minum hanyalah penghinaan baginya. Pada saat itu, semua Tisleton menoleh untuk melihat Lesi. Kapten 1174. Wajah Lesi itu memerah saat ia gugup gelisah. Haruskah aku minum atau tidak? Tapi aku tidak bisa minum. Aku akan diminum setelah segelas anggur putih. Ini akan memalukan bagi saya untuk diminum sedemikian kesempatan formal, kan? Tapi jika saya tidak minum, Clyde tidak akan membiarkan saya off. Kekuatan The Tisleton bahkan berpikir bahwa aku menghina mereka. Bagaimana saya bisa menyelamatkan situasi jika itu terjadi? Zeke tahu bahwa Clyde sengaja menempatkan Lesi di tempat yang sempit. Furi mengalir melalui nadinya. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara Julian terdengar dari belakang, cukup, Clyde. Ini hanya masalah kecil. Apakah kamu harus melebih-lebihkannya dengan cara ini? Karena Lesi tidak bisa minum, jangan paksa dia untuk. Aku akan minum atas namanya. Aku yakin itu baik-baik saja, kan? Ayo, Clyde, ayo minum. Lesi menatap Julian tak percaya. Dia agak memiliki andil dalam menyebabkan dia lumpuh. Dia telah berharap dia mati selama ini. Kenapa dia tiba-tiba membantuku hari ini? Sejak Julian angkat bicara, Clyde tidak bisa berbuat apa-apa selain melepaskan Lesi. Dia menghela nafas lega karena pelariannya. Ares tertawa, sepertinya Julian sudah belajar. Baguslah dia belajar dari kesalahannya. Zeke bergumam, aku khawatir dia punya rencana lain. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Ares menghela nafas,
Aku tidak percaya Marsekal Agung begitu picik dan tak kenal ampun. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia telah membuka lembaran baru? Dengan itu, Marsekal Agung dan Ares terlibat dalam perang kata-kata lagi. Makan malam berakhir setelah semua hidangan disajikan. Ares berdiri dan berkata, "Baiklah, kembali ke kamarmu dan istirahat lebih awal. Jangan lewatkan upacara pemujaan leluhur besok. Mereka yang tidak hadir atau terlambat tanpa alasan akan dikeluarkan dari keluarga." Terlihat jelas dalam pidato Ares yang mengutamakan salat keluarga. Tak lama kemudian, masa membubarkan diri. Ares berjalan ke arah Lesi dan berkata, "Lesi, menginaplah di Tisleton Manor malam ini. Besok akan menjadi doa pertamamu, dan kamu harus beristirahat dengan baik sebelum itu. Tidak akan terlalu melelahkan bagimu untuk tinggal di sini selama malam bukannya kembali ke sini besok pagi." Oke. Lesi mengangguk setuju. Lagi pula, itu hanya untuk satu malam. Ini akan segera berakhir sebelum dia menyadarinya. "Ayo, akan kutunjukkan kamarmu." Ares memimpin Zeke dan Lesi menuju kamar tamu. Dalam perjalanan mereka ke sana, Zeke menerima telepon dari Cygnus Room. Setelah mengakhiri panggilan, Zeke buru-buru berkata kepada Lesi, "Lesi, maafkan aku. Aku punya beberapa hal penting yang harus diselesaikan sekarang. Aku khawatir aku tidak bisa menemanimu malam ini." "Hah?" Lesi kecewa mendengar kata-katanya. "Tidak bisakah kamu menanganinya nanti?" Zeke menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak bisa. Masalah ini menyangkut keamanan rahasia." Lesi terkesiap. "Ini menyangkut keselamatan rahasia. Cepat pergi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku." "Oke." Zeke bergegas pergi. Akhirnya, Ares mengantar Lesi ke suite paling mewah di Tisleton Manor. Ketika Ares mendorong pintu dan melihat sekeliling, dia menghela nafas saat nostalgia mengalir ke dalam hatinya. "Lesi, tahukah kamu? Saat itu, ibumu, Yvette Lexton, melahirkanmu di sini. Dia telah tinggal di sini selama setahun. Sayang sekali keadaan telah berubah sejak saat itu. Aku senang Tuhan telah membawamu kembali. Di sini." Lesi memandangi interior yang tidak dikenalnya saat segudang emosi berputar-putar dalam dirinya. "Ibu kandung saya pernah tinggal di sini." Bab 1175. Saya lahir di sini. Jika kecelakaan itu tidak terjadi saat itu, saya akan menjadi putri tercinta sekarang, bukan? Tapi itu berarti tidak akan bertemu Zeke. Ares dengan penuh kasih membelai rambut Lesi. Tanpa sadar, dia menghindari tangannya. Tindakannya seperti pisau yang menusuk jantungnya. Putrinya sendiri mewaspadainya seolah-olah dia adalah musuhnya. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk emosi yang dia rasakan. Memaksa senyum di wajahnya, dia bergumam, "Lesi, istirahatlah lebih awal. Jangan lewatkan upacara besok." "Oke." Ares pergi setelah itu, meninggalkan Lesi sendirian di suite. Dia menemukan dirinya terjaga di lingkungan asing. Setiap sudut pikirannya dipenuhi dengan bayangan Zeke saat dia mengusap perutnya dengan lembut. "Andai saja dia ada di sini bersamaku. Tapi tidak apa-apa. Saya memiliki Little Williams di sini bersama saya. Ibu saya telah melahirkan saya di sini, dan saya akan melahirkan anak saya di sini. Ini adalah lingkaran kehidupan, bukan?" Dia tersesat dalam pikirannya saat rasa kantuk mulai menyerang secara bertahap. Tepat saat dia akan tertidur, suara ketukan keras membangunkannya. Lesi dengan waspada melihat ke pintu dan bertanya, "Siapa itu?" Suara Julian datang dari balik pintu. "Lesi, ini aku. Bukalah." "Julian, apa yang dia lakukan di sini di tengah malam?" Lesi tidak ingin membukakan pintu untuknya pada awalnya, tetapi ketika dia memikirkan cara dia membantunya hari ini, dia mengertakkan gigi dan membuka pintu. Julian, yang berada di kursi rodanya, menatap Lesi dengan ekspresi tulus. "Lesi, upacaranya akan segera dimulai. Ayo pergi sekarang. Akan sangat buruk jika kita terlambat." "Hah?" Lesi bingung. "Baru jam 2 pagi. Kita berangkat sepagi ini." Julian menjelaskan, "Ini adalah waktu terbaik bagi kami untuk berdoa kepada leluhur kami. Ini sudah menjadi praktik keluarga kami selama beberapa dekade." "Oke." Lesi percaya pada kata-kata Julian dan mengikutinya ke upacara doa. Itu mati diam di Tisleton Manor, dan tidak ada di sekitar jiwa yang hidup tunggal. Lesi bertanya, "Di mana sisanya?"
Mengapa mereka belum mempersiapkan diri untuk upacara? Julian menjawab, mereka sudah berangkat ke upacara. Mereka tidak membangunkanmu. Mereka ingin kamu terlambat agar kamu dihukum. Lacey menghela napas. Dia tahu bahwa Tisleton tidak menyukainya, jadi mereka dengan sengaja mengeluarkannya dari lingkaran mereka. Untungnya, Julian telah terpana oleh kehebatan Zeke, dan yang pertama ramah padanya. Setelah keduanya memasuki mobil, mereka meninggalkan kompleks Tisleton Manor. Namun, Lacey menyadari ada yang tidak beres dalam perjalanan mereka ke sana. Sudah lebih dari 1 jam, tapi sepertinya mereka tidak jauh dari tujuan mereka. Bahkan, mobil itu berada di jalan tol, melaju ke arah Ateville. Dia telah mendengar ucapan Tisleton bahwa kuburan leluhur mereka tidak jauh dari Tisleton Manor. Tidak mungkin lokasinya di luar provinsi. Dia dengan hati-hati bertanya, Julian, ini bukan jalan menuju makam leluhur Tisleton, kan? Julian mencibir, siapa yang memberitahumu bahwa kita akan pergi ke makam leluhur Tisleton? Hah, Lacey bingung. Bukankah kamu mengatakan kita akan pergi ke upacara doa? Kemana kita akan pergi? Julian tertawa, kemana lagi kita bisa pergi? Saya pribadi mengirim Anda ke neraka untuk bertemu dengan nenek moyang kita. Oh tidak. Seketika, Lacey merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dia seharusnya tahu bahwa Julian tidak akan membantunya. Ternyata dia hanya membantunya membuat Lacey menurunkan kewaspadaannya terhadapnya. Lacey dengan marah menggedor jendela mobil, mencoba melarikan diri, tetapi pintu mobil terkunci, dan dia tidak bisa membukanya. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Zeke.